Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Saya harap semuanya sehat walafiat. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasanya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Saya persilakan kepada Reski Erianti. Kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Reski. Sebelum saya lanjut, saya absen dahulu. Atau ketua kelasnya, adakah temannya yang tidak sempat hadir hari ini? Ada Pak. Baik, anak-anakku sekalian, sebagaimana minggu lalu kita sudah pelajari tentang konflik sosial. Kita sudah pelajari tentang pengertian konflik. Sebelum saya lanjut, masih adakah yang mengingat pengertian konflik? Saya Pak. Oke, saya persilakan kepada Rizky. Pengertian konflik. Secara umum, pengertian konflik sosial adalah pertentangan antara perseorangan atau kelompok dalam suatu masyarakat yang didasari oleh perbedaan mendasar seperti nilai yang dapat berpengaruh positif ataupun negatif dalam interaksi antara manusia. Oke, terima kasih Rizky Rianti. Itulah gambar. Gambar pertama bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Ada yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan tentang gambar yang pertama? Saya Pak. Oke, silakan. Gambar pertama, jadinya dampak sosial. Akibat terjadinya dampak konflik sosial, penyebabnya banyaknya kerugian baik harta benda maupun jiwa. Oke. Ada yang Oke, kita lanjut kepada gambar kedua. Ya, ada yang bisa menjelaskan tentang video tersebut? Saya Pak. Oke, silakan. Pada video tersebut saya dapat menyimpulkan tersebut adalah dampak konflik sosial yang bisa menyebabkan banyaknya kerugian baik harta benda maupun jiwa akibat kebakaran. Oke. Masih ada yang lain? Betul sekali yang disampaikan oleh temannya Reski Rianti. Kita lanjut materi. Yang pertama, dampak konflik sosial. Yaitu ada dampak positif. Yang pertama, meningkatnya integrasi dan solidaritas sesama anggota kelompok.
Dampak negatif konflik sosial. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Ya kan? Oke. Yang kedua, perubahan kepribadian. Upaya menyelesaikan konflik dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengah. Keputusan yang ditetapkan bersifat mengikat, artinya keputusan sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh kedua belah pihak yang berbeda. Saya harap anak-anakku ya terbiasa dengan memaafkan ya. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Ya, orang bijak mengatakan ada dua yang kita harus lupakan, yaitu kebaikan kita kepada orang lain, ya, supaya tidak diungkit-ungkit, kemudian kesalahan orang lain kepada kita, supaya tidak ada rasa benci, ya, rasa dendam. Ya. Kemudian langkah-langkah kegiatan dalam menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Oke, baik, kalau sudah ada yang selesai, kita bahas nomor pertama. Oke, silakan kelompoknya Alipia untuk mempresentasikan nomor pertama. Nomor 1. Yaitu menguatnya solidaritas kelompok. Kenapa memperkuat solidaritas kelompok? Karena ketika sebuah konflik terjadi, masing-masing kelompok akan berusaha untuk memperkuat solidaritas untuk memenangkan konflik. Hal ini merupakan dampak positif yang terjadi dari konflik. Oke, terima kasih. Saya rasa semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Semuanya saya lihat pekerjaannya bagus-bagus. Dan saya harap ditingkatkan kerjasamanya. Ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian. Dari 3 tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, mungkin di antara kalian ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi pelajaran hari ini. Oke. Dampak atau akibat konflik sosial yaitu 1. Dampak positif dan dampak negatif. Yang kedua, jelaskan bentuk-bentuk penyelesaian konflik bawah ini. Itu 1. Kompromi. 2. Mediasi. 3. Toleransi. Dan 4. Adjudikasi. Materi pembelajaran kita masih tentang materi konflik sosial. Ada 3 yang kita dapat petik pembelajaran hari ini. Yang pertama, dampak konflik sosial. Oke. Sedangkan sebagai umat muslim, kita juga diajarkan dalam ajaran Islam cara-cara penyelesaian konflik. Yang pertama, melakukan al-tabayyun. Ya. Mungkin Anda sering dengar ini, yaitu klarifikasi. Untuk tugasnya, ya. Oke, baik Anda sekalian buat makalah membedah materi salah satunya contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Saya sudah integrasi sosial ya. Materi integrasi sosial ini masih ada kaitannya dengan materi yang hari ini kita pelajari. Grupnya dan saya harap semuanya tentang semangat penilaian keterampilan. Jadi nanti Anda secara berkelompok semangat walaupun masih musim pandemi. Kemudian saya harap selalu menjaga kemudian tali persaudaraan baik antar sesama keluarga di lingkungan keluarga, baik antar sesama untuk evaluasinya, lingkungan tetangganya, kemudian baik di lingkungan kelasnya atau lingkungan sekolah. Grup WhatsApp. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya. Dan sebelum saya tutup, ya, saya persilakan kepada ketua kelasnya Rizky Rianti. Saya persilakan. Silakan. Kita bersama-sama membaca doa sebelum masuk pelajaran hari ini. Doa mulai. Doa. Amin. Berdoa selesai. Oke. Silakan beristirahat dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.